ucapkan selamat datang di acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dengan Ansur Jabar Channel. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, seorang pengajar dan juga ahlinya para pengajar. Kita sedang bersama Ketua PGM, Perkumpulan Guru Madrasah Jawa Barat. Oke. Nah, beliau harus memperkenalkan diri tentunya. Ya. Sahabat, saya manggilnya sahabat. Sahabat, Rasulullah, silakan memperkenalkan diri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, perkenalkan nama saya Hasbullah dan saat ini dipercaya oleh organisasi di Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia untuk ketua pimpinan wilayah di Jawa Barat. Sehingga sehari-hari saya saat ini selain memang mengajar di madrasah juga mengemban amanah organisasi di PGM Jawa Barat. Ini yang sehari-hari dilakukan. Asal saya dari Kota Bogor dan saat ini banyak keliling tentunya di Bandung karena mengemban amanah ketua PGM Indonesia Jawa Barat. Oke, PGM Indonesia Jawa Barat. Keren ya. Oke. Pak Ketua, kalau di Jawa Barat ini ada berapa kabupaten kota, cabang? Hampir seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Barat itu sudah ada pimpinan daerahnya. Bahkan kita sekarang sudah sampai pimpinan cabang, dan berdasarkan Munas di beberapa bulan yang lalu, kita juga sudah mengambil langkah agar adanya pimpinan ranting. Jadi sampai ke tingkat kelurahan atau ranting desa. Itu di desa kelurahan ya? Ya, desa kelurahan. Nah, ini hasil di Munas yang baru. Kenapa? Karena cakupan keanggotaan PGM Indonesia saat ini yang dulu hanya guru madrasah saja, saat ini sudah masuk ke rumpun pendidikan keagamaan. Seperti guru-guru di Diniyah Takmiliyah, Madrasah Diniyah Takmiliyah juga masuk ke dalam anggota PGM Indonesia. Kemudian juga guru-guru di pesantren itu juga masuk ke dalam anggota PGM. Kenapa? Karena memang saat ini baru PGM Indonesia lah yang menjadi organisasi profesi yang diakui baik oleh Kementerian Agama maupun oleh Kemenkumham yang ada di Kementerian Agama. Oke, se-Jawa Barat ini berapa madrasah yang menjadi anggota PGM Indonesia? Total kalau madrasah mayoritas karena kita kolaborasinya langsung bermitra dengan Kementerian Agama, itu seluruh madrasah dan pesantren serta diniyah takmiliyah yang ada di Jawa Barat itu secara otomatis masuk ke dalam anggota PGM Indonesia. Namun berdasarkan data yang kami miliki dari Kementerian Agama dan database yang kami miliki di PGM Indonesia Jawa Barat, saat ini ada 142.000 guru madrasah. 142.000 guru madrasah. Ya, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Janda dan perawan. Janda dan Iya. Ya, bunda-bunda RA juga bagian. Bunda RA ya. Oke. Nah, Pak Ketua ini keliling se-Jawa Barat. Betul. Dari timur ke barat. Kira-kira bagaimana membagi waktu dengan aktivitas ngajar di sekolah? Ya, karena ini adalah organisasi, tentunya tidak semua dikendalikan oleh personal. Jadi kami di pimpinan wilayah Jawa Barat itu juga membagi tugas. Wakil-wakil ketua dan wakil sekretaris kami bagi tugas menjadi korwil di daerahnya masing-masing, sehingga ketika ada agenda mendadak atau agenda yang mungkin tidak bisa saya datangi langsung, itu diwakilkan kepada korwil masing-masing daerah.
itu cara saya berbagi tugas dengan seluruh pengurus di pimpinan wilayah PGM Indonesia Jawa Barat. Jadi tidak kesulitan ketika misalnya hari ini ada 3 agenda di beberapa kabupaten kota, maka kami tinggal membagi saja. Karena mayoritas pengurus di pimpinan wilayah juga sebelumnya mereka adalah pimpinan di daerah masing-masing, sehingga tidak kesulitan mereka berkomunikasi dengan daerahnya. Selama ini aktivitas keorganisasian selain urusan administratif, kira-kira kegiatannya PGM Indonesia ini apa saja? Ya, PGM Indonesia tentunya poin-poin utama yang kita kedepankan, yang pertama adalah peningkatan kompetensi guru madrasah melalui berbagai macam pelatihan, kemudian diklat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kesejahteraan. Nah, peningkatan kesejahteraan ini tentunya dikuatkan oleh peningkatan kompetensi tadi. Jadi kami melakukan komunikasi-komunikasi strategis dengan seluruh pihak agar kesejahteraan guru madrasah semakin lama semakin meningkat. Kemudian yang ketiga juga advokasi guru madrasah. Nah, ini yang fokus yang kami lakukan. Ditambah juga kita sekarang fokusnya pada penguatan yang sudah berjalan selama ini. Jadi contoh misalnya di bidang advokasi, ya tentunya guru madrasah ini kan profesi. Namanya profesi pasti ada persoalan-persoalan yang memerlukan pendampingan terkait dengan persoalan yang dihadapi ketika menjalankan profesinya. Misalnya ketika ada guru madrasah yang membutuhkan pendampingan, baik itu pendampingan komunikasi maupun pendampingan hukum, itu kami melakukan pendampingan di sana. Kemudian juga peningkatan kesejahteraan. Alhamdulillah hasil keliling kami PGM Indonesia Jawa Barat ke beberapa daerah, banyak Pemda yang mulai terbukakan komunikasinya, kemudian menganggarkan anggaran daerah untuk peningkatan insentif guru madrasah. Misalnya di Kota Bandung, di Kota Cirebon, di Kabupaten Karawang, Kota Sukabumi, Kota Bogor, minimal pimpinan daerah itu mendapatkan insentif. Yang pertama, kalau tidak dukungan hibah pendanaan untuk organisasinya, juga insentif untuk gurunya. Nah, ini secara pribadi ya. Betul. Makanya saya ketika keliling daerah itu selalu meminta kepada pimpinan daerah yang pertama berkomunikasi dengan Kementerian Agama, karena itu adalah mitra strategis kita. Kemudian yang kedua adalah dengan pimpinan daerah. Kenapa? Karena kepala daerah itu saat ini kan otonomi daerah itu termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Jangan sampai karena walaupun madrasah itu ada di izin operasionalnya ada di Kementerian Agama, itu tidak diperhatikan oleh daerah. Padahal anggaran pendidikan dan anggaran yang ada di daerah itu ada anggaran pendidikannya. Masa sih pemerintah daerah sudah terbantu oleh kehadirannya madrasah, tapi mereka tidak mau memperhatikan guru madrasah. Itu kenapa? Karena ya anak-anak daerah itu kan dididik oleh guru madrasah. Bahkan kita juga yakin bahwa sampai hari ini kami keliling daerah belum pernah mendengar antara madrasah tawuran misalnya. Tapi kalau antar sekolah oknum muridnya tawuran kita sering dengar. Artinya apa? Proses penguatan budi pekerti dan akhlak di madrasah sampai saat ini sudah dibuktikan dari sisi sejarah gitu ya. Nah, ini tentunya karena sesuai dengan amanah konstitusi kita bahwa pendidikan itu menjadi bagian daripada otonomi daerah, maka selayaknya ketika Dinas Pendidikan menganggarkan insentif untuk guru sekolah baik SMA, SD, SMP, juga harus menganggarkan untuk guru madrasah aliyah, sanawiyah, ibtidaiyah, pesantren dan juga diniyah. Nah, ini yang kami perjuangkan di tiap daerah. Kemudian juga dari sisi peningkatan kompetensi, alhamdulillah peningkatan kompetensi guru madrasah saat ini mayoritas guru madrasah itu kan honorer.
Jadi kalau dipersentasekan hampir 80% guru madrasah itu honorer. Berbeda dengan di negeri, ya 80% guru SMA, SMP dan SD itu mereka itu PNS atau ASN gitu kan. Bahkan hanya 20%-nya honorer. Bahkan 2023 yang akan datang pemerintah daerah atau pemerintah sudah tidak boleh menginikan lagi honorer. Berarti kan sudah mayoritas adalah ASN ya atau PNS, baik itu benar ASN ataupun P3K gitu. Nah ini yang menurut saya juga perlu diperjuangkan. Kenapa? Karena kita itu pengen madrasah itu setara, dan kesetaraan madrasah itu justru akan mendongkrak visinya pemerintah Jawa Barat, yaitu menjadi madrasah juara. Nah, ini kita selalu menyampaikan hal tersebut. Ya Pak Ketua, kira-kira ke depan tantangan PGM Indonesia Jawa Barat itu apa? Ya tantangan ke depan sebenarnya adalah tadi memberikan pemahaman yang utuh kepada seluruh pemangku kebijakan bahwa guru madrasah adalah bagian dari entitas pendidikan. Sehingga jangan sampai semuanya dibebankan kepada Kementerian Agama, tapi tidak ada misalnya ketika bicara P3K, misalnya bicara ASN, kementerian-kementerian lain tidak memperhatikan itu. Ini diskriminasi menurut saya. Faktanya apa? Faktanya bahwa urusan pendidikan itu kan kalau di DPR RI itu diurus oleh Komisi 10 mitra kerjanya dengan Kemendikbud misalnya. Nah menurut saya juga entitas pendidikan di lingkungan Kementerian Agama juga harus mendapatkan perhatian yang sama gitu kan. Kenapa? Karena kita lihat sampai saat ini kuota PPG misalnya masih sangat jauh antriannya gitu. Antrian guru madrasah yang belum sertifikasi ini semakin lama semakin jenjangnya semakin tinggi gitu ya. Apalagi tunjangannya gitu ya. Tunjangan guru madrasah bukan sesuatu yang aneh bahwa ada guru madrasah yang sebulan hanya 350.000, kemudian 400.000, 500.000. Ini kan sangat jauh sekali dari di tengah kebutuhan yang semakin meningkat. Di tengah kebutuhan yang semakin meningkat. Maka menurut saya dengan memperjuangkan kepentingan guru madrasah inilah PGM Indonesia hadir di tengah-tengah guru madrasah. Oke, kemudian dalam menjalankan PGM, tentu ini kan posnya tidak kecil. Betul. Kira-kira sumber anggarannya dari mana ini PGM? Nah, sumber anggaran daripada PGM Indonesia saat ini tadi kita juga melakukan komunikasi. Dalam anggaran dasar kita tentunya tetap ada yang namanya iuran guru madrasah. Walaupun nilainya tidak besar, tetapi itu kita coba sebagai bentuk dari sebuah kemandirian. Kenapa? Karena organisasi itu harus mandiri. Kemudian yang kedua, setiap periode biasanya ada perhatian daripada pemerintah daerah masing-masing. Kalau kabupaten kota, alhamdulillah kita sudah berkomunikasi dengan kepala-kepala daerah, sudah mendapatkan pembiayaan organisasi tiap 2 tahun sekali untuk PGM Indonesia. Tinggal ini kami terus berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat agar memang juga melakukan hal yang sama, bahwa PGM Indonesia ini adalah bagian daripada entitas organisasi profesi yang berada di Jawa Barat, selayaknya memang mendapatkan tambahan pendanaan dalam bentuk hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya, Pak Gubernur, kami yakin bahwa guru madrasah tentunya tetap menjaga moto Kementerian Agama, yaitu ikhlas beramal. Namun tentunya dengan hadirnya PGM Indonesia maka akan meringankan beban pemerintah Jawa Barat sehingga layak bersinergi dan bermitra agar memang mewujudkan madrasah yang setara dan madrasah yang juara. Sehingga dengan begitu kami yakin pendidikan di Jawa Barat itu memiliki peningkatan yang luar biasa apabila mampu bersinergi dengan PGM Indonesia. Satu lagi. Ya.
closing statement untuk para guru madrasah Indonesia di Jawa Barat. Baik, closing statement saya untuk para guru madrasah Indonesia di Jawa Barat. Yang pertama tentunya kita tetap menjaga apa yang menjadi marwah kita, bahwa kita adalah para pendidik yang menekankan akhlakul karimah. Itu yang kita jaga di tengah-tengah tugas kita. Kemudian yang kedua, kita tingkatkan profesionalisme dan kompetensi kita. Kita bersama-sama mencari peluang agar penguatan kompetensi ini bisa kita wujudkan. Dan yang ketiga, PGM Indonesia akan selalu hadir untuk mendampingi guru-guru madrasah se-Jawa Barat. Ya, kami PGM Indonesia Jawa Barat yang pertama ketika mendengar musibah yang dialami oleh Gubernur Jawa Barat dengan berpulangnya Ananda Emeril atau Eril, kami segenap perkumpulan guru madrasah Jawa Barat mendoakan mudah-mudahan apa yang menjadi amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami juga mengajak kepada seluruh guru madrasah di Jawa Barat untuk mendoakan Pak Ridwan Kamil, kemudian istri dan juga keluarganya untuk selalu tabah dan ikhlas terhadap apa yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita terus bisa mendoakan agar gubernur tetap memimpin untuk menjadi Jabar juara. Oke, baik, terima kasih para sahabat sekalian, para bapak pendidik dari Jawa Barat. Demikian wawancara kami dengan Ketua Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia Jawa Barat. Sangat inspiratif sekali, banyak hal yang tentunya positif disampaikan. Demikian diskusi kita pada siang hari ini, dan kita akan berjumpa dengan narasumber lain dalam membincang Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.